Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva Baisaya Raja. Memupuk benih akan memperoleh buah, menyemangati diri sendiri sambil menanti peramalan. Shun Fasyang Sutra Teratai, episode 1842. Orang yang mampu memberi dan apa yang diterima memiliki sifat yang pada dasarnya adalah kosong dan hening. Memupuk benih pasti memperoleh buah. Jalan agung ini adalah mengarah pada tatata. Kita menjalankan praktek bersama-sama dan akan memperoleh peramalan. Melihat orang lain menerima peramalan, kita ikut bersukacita. Kita meyakini kalau diri sendiri kelak juga akan memperoleh peramalan. Kita menyemangati diri sendiri sambil menanti peramalan akan buah pencapaian kita. Bersungguh hati dan lebih banyak memahami. Berkata bahwa orang yang mampu memberi dan apa yang diterima memiliki sifat yang pada dasarnya adalah kosong dan hening. Ini memberitahukan kita bahwa mampu memberi dan apa yang diterima. Mereka yang mampu dan yang menerima dapat menerima peramalan. Buddha membabarkan dharma, murid menerima ajaran dan mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Pembinaan diri, dalam proses pembinaan diri, ajaran yang dibabarkan Buddha diserap dan dihayati ke dalam hati. Selain itu, giat bersemangat dan tidak bermalas-malasan menimbulkan hati sukacita dan bersedia masuk ke kumpulan orang banyak untuk bersumbangsi. Para praktisi mempraktekkan 6 prinsip keharmonisan Sangha dan saling berdiskusi satu sama lain. Inilah makna dari Dharma yang dibabarkan Buddha. Dikatakan seperti ini. Pendapat Anda dan pemahaman saya, kita membahasnya bersama-sama. Benar, ini adalah pendapat Anda dan ini adalah pemahaman saya. Meskipun yang diajarkan Buddha adalah sama, pada saat bersamaan mendengarnya dari mulut Sang Buddha, kita bisa memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda. Dalam Dharma, apakah sumber Dharma berasal dari sumber yang sama? Sumber Dharma berasal dari Buddha, namun begitulah kita memahaminya. Setiap orang mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Namun, jika kita kembali pada sumber Dharma, apakah itu sama tanpa ada perbedaan? Apakah demikian? Bukankah dalam Sutra Makna Tanpa Batas sudah dikatakan, air kali dan mata air semuanya adalah air. Sungai, kali, dan lautan luas semuanya adalah air. Hanya saja sebutannya yang berbeda. Ia bisa disebut air kali, air sungai, ataupun mata air dan air sumur, atau berbagai air lainnya, tempat yang dilalui oleh air. Kita makhluk awam memberi banyak nama yang berbeda, namun karakteristik air tetaplah air. Air itu sama, karakteristik air adalah satu. Oleh karena itu, prinsip kebenaran Buddha Dharma, meski ada kendaraan besar, sedang maupun kendaraan kecil, namun kita saat melatih diri, mulai akar kapasitas kita bisa terima adalah mulai dari Dharma kendaraan kecil. Kebanyakan juga tahu menderita. Sang Buddha membabarkan penderitaan. Penderitaan apakah adalah kendaraan kecil? Apakah kendaraan besar? Sebenarnya kendaraan besar atau kecil sama-sama mengakui menderita. Karena menderita adalah apa yang Buddha lihat sebelum meninggalkan kehidupan duniawi, merasa mengapa harus demikian menderita, mengapa harus demikian menderitanya, mengapa rakyat biasa yang tua begitu menderita, miskin dan menderita. Penderitaan semacam ini sangat menderita. Mengapa bisa begitu menderita? Usia tua sampai membungkuk, wajah keriput, rambut memutih, kepala wajah kusut, seluruh tubuh begitu tidak rapi, berjalan di jalan. Demikian melihatnya, miskin dan sakit, menderita. Kehidupan manusia, orang pasti akan sakit, betul atau tidak? Orang pasti bisa tua, betul atau tidak? Orang adalah, dari saat lahir, adalah demikian mengikuti hari berlalu.
adalah proses dari masa muda, tumbuh dewasa, dan proses menjadi tua. Tidak tahu bagaimana datangnya. Lagian penderitaan, tua, sakit, penderitaan ini begitu banyak, sehingga orang yang mampu merasakan dharma yang dirasakan, ini juga adalah dharma. Dalam perjalanan manusia, dharma yang sama, waktu yang terakumulasi, dharma selalu seperti ini. Perilaku hidup manusia di alam seperti ini adalah prinsip kebenaran. Namun, proses prinsip kebenaran ini menghasilkan manusia bisa memiliki penderitaan. Harus bagaimana untuk bisa menyelesaikan penderitaan ini? Bagaimana agar bisa terbebas? Bagaimana terbebas dari penderitaan? Sungguh sulit untuk terbebas. Sang Buddha pergi melatih diri demi mempelajari hukum alam. Bagaimana bisa datang dan bagaimana menjadi tua? Fenomena tua, sakit, mati, dapatkah kita mengubah akibatnya? Tidak bisa berubah. Inilah yang dimaksud sebagai hukum alam. Buddha sendiri sudah berumur. Kehidupan manusia seperti ini, begitu waktu berlalu, orang menua. Rambut memutih, kulit muncul kerutan. Kehidupan manusia mengikuti perubahan waktu. Dengan demikian, apakah yang berubah? Dapat merasakan dharma ini adalah apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan, mampu merasakan. Tubuh ini dirasakan melalui kesadaran kita, karena 6 akar indera dan 6 objek indera kita. Saat berhadapan dengan hukum alam, tanpa kita sadari, kita mengalami rupa, perasaan, persepsi, dorongan, pikiran, dan kesadaran, yaitu proses sehari-hari dalam 5 agregat. Agregat ini sangat halus, sangat lembut. Kelembutan dari agregat ini seiring dengan waktu, yaitu waktu dari alam semesta besar, sedangkan dalam tubuh kecil kita, alam semesta kecil. Proses 5 agregat ini berjalan tanpa kita sadari, sama seperti waktu yang terus berjalan. Tubuh kita juga melalui proses agregat ini, mengalami perubahan seiring waktu, maka waktu berlalu tanpa bentuk. Dan tubuh kita pun tanpa terasa mengalami metabolisme dan penuaan secara bertahap. Kita menua tanpa menyadarinya. Itulah yang disebut dengan perasaan. Jadi, kemampuan dan penerimaan yang menyertainya, itulah kehidupan kita. Namun Buddha demi memahami kehidupan yang mengikuti siklus terbit dan tenggelamnya matahari, serta proses penuaan dalam hidup, terbit dan tenggelamnya matahari, yang berjalan bersama metabolisme kehidupan, proses yang tak bisa dihentikan. Dengan cara apa kita terbebas dari semua itu? Bagaimana membebaskan batin kita? Lalu, berapa banyak lapisan dari batin itu? Selain 5 akar dari 5 agregat, masih ada satu lagi, yaitu kesadaran keenam, pikiran. Kesadaran mental. Kesadaran ini merasakan rangsangan dari dunia luar. Lalu ada lagi kesadaran ketujuh, yaitu kemampuan berpikir dan mendorong kita untuk bertindak. Kehidupan sehari-hari kita berlalu seiring waktu. Waktu berlalu, tindakan kita pun mengikuti proses waktu. Juga sama berlalu. Inilah yang disebut agregat perbuatan. Di dalam tubuh kita bermetabolisme. Di luar, waktu terus berlalu. Oleh karena itu, seiring berlalunya hari, dunia tidak menua, tetapi tubuh manusialah yang menua. Bukankah semua hal di bumi pun sama? Semua benih akan bertunas. Dia bertunas lalu menjadi sebuah pohon kecil, perlahan menjadi pohon besar dan menjadi sebuah pohon tua. Pohon itu secara alamiah berada di antara langit dan bumi. Bagaimana dengan kita, manusia, juga berada di antara langit dan bumi. Namun interaksi antar manusia memiliki kepentingan. Kamu senang, aku tidak senang. Kamu marah, aku gembira. Setiap orang memiliki perasaan yang berbeda. Di dunia yang sama, terdapat emosi yang begitu kompleks dan beragam, yang merupakan perasaan setiap orang. Makhluk hidup di alam ini tumbuh secara alamiah bersama di bawah matahari dan bulan. Manusia, karena bisa merasakan, maka memiliki perasaan.
sehingga mereka mengalami perubahan emosi. Dengan perubahan emosi muncullah perbedaan pendapat. Dengan adanya perbedaan pendapat dan pertentangan antar sesama menimbulkan tindakan. Perbuatan ini dan hal-hal kecil bisa dipicu oleh orang-orang kecil lewat gosip dan adu domba. Tetapi orang-orang besar dapat menciptakan perubahan besar di zaman ini. Jadi jika dikatakan manusia itu kecil, memang sangat kecil. Tetapi jika dikatakan memiliki kekuatan besar, ada juga orang yang mengatakan kekuatan manusia bisa menaklukkan langit. Ucapan ini terdengar sangat gagah dan megah. Seolah-olah manusia bisa menciptakan segalanya. Seolah-olah kekuatannya bisa mengalahkan langit. Semua ini tidak lepas dari perubahan emosi manusia. Ada orang yang hidup dengan tenang dan tidak berambisi besar. Mereka tetap punya kemampuan, namun kemampuannya tidak digunakan untuk bersaing dengan orang lain, tidak berkonflik dengan situasi, dan tidak melawan hukum alam. Ia tetap bisa melakukan banyak hal dan menciptakan kedamaian dalam kehidupan, serta hidup rukun dan penuh sukacita dengan sesama. Inilah arah yang dipilih oleh Buddha. Jika tidak, sebenarnya ia bisa saja mewarisi tahta kerajaan dan menunjukkan kekuatan besar, karena pengetahuannya cukup untuk menguasai sebuah negara, bahkan bukan hanya satu negara. Pada masa itu, sering terjadi perang antar negara untuk memperluas wilayah kekuasaan. Pemenangnya akan memperoleh kekuasaannya. Itulah zaman pada masa itu. Namun dia tidak ingin melakukannya. Ini bukanlah arahnya. Yang beliau cintai adalah kedamaian. Harus bagaimana baru bisa menciptakan perdamaian? Bagaimana menjadi manusia, bagaimana batin manusia bisa saling damai satu sama lain dan menjadi kumpulan penderitaan dari kelahiran, penuaan, sakit, dan mati, dan menjadikan orang-orang yang melawan satu sama lain. Bagaimana membantu semua orang untuk bisa berpandangan terbuka, menemukan jawabannya, agar lebih memahami maksud darinya, memahami hukum alam kehidupan dan kematian. Begitu bisa memahami dengan jelas hukum alam kehidupan, maka orang yang memegang kekuasaan, jika dia bisa mengerti, apa gunanya perhitungan? Tidak perlu perhitungan, kehidupan tidaklah kekal. Terhadap orang yang menderita, dia sanggup membuat dia mengerti. Hidup adalah penderitaan, pada dasarnya menderita. Berlatihlah dengan sepenuh hati. Penderitaan sekarang adalah akibat dari akumulasi perbuatan masa lampau. Kehidupan sekarang telah menerima semua penderitaan. Makanya, marilah kita mulai menciptakan sebuah sebab jalinan jodoh. Kembali mulai membalikkan karma baik kehidupan ini dan membalikkan karma kehidupan masa lampau. Buah karma yang diterima di kehidupan kali ini bersukacita untuk menerima. Sebab itu, sebab masa lampau. Jika buah kehidupan ini sudah sempurna, maka sebab yang diciptakan di kehidupan ini akan menimbulkan akibat di kehidupan selanjutnya. Maka karma buruk di masa lampau, kehidupan ini telah menerimanya, telah selesai, telah diterima. Makanya menerima dengan sukarela. Karma selesai, buah diterima. Saya rela. Begitulah dulunya. Di masa lampau, saya melakukan banyak hal yang membahayakan nyawa ataupun menyakiti orang lain. Jadi di masa sekarang, saya banyak penyakit dan mempunyai umur pendek. Saya sangat menderita. Kesulitan-kesulitan ini adalah retribusi dari kehidupan masa lampau. Di masa sekarang, untuk mengikis karma lampau, kita harus menerimanya. Jadi, jika kita rela untuk menerima dan mengikisnya, dengan demikian kita tidak akan menambah beban lain ke pikiran kita. Ketika kita melihat melalui kehidupan, kita menjadi terbebas, dan dengan tenang kita bisa datang dan pergi dengan bebas. Kematian tidaklah menakutkan. Saat kita membuka mata kita akan berpikir, "Oh, saya sangat bersyukur, hari baru telah berlalu. Saya memiliki satu hari ini untuk melatih diri,
mengatakan hal yang baik, melakukan hal baik, dan dengan sungguh-sungguh memupuk pikiran baik. Saya harus memiliki pikiran baik, mengatakan hal baik, melakukan hal baik. Inilah tujuan saya hari ini. Saya tidak akan perhitungan, saya akan menghormati, sopan, dan bersyukur. Ini adalah pelatihan spiritual. Kita membutuhkan rasa syukur, hormat, dan kasih sayang. Jika kita memiliki pikiran ini di awal hari kita dimulai, saat interaksi dengan orang lain dan melakukan sesuatu, kita akan bersyukur dalam segala hal. Saat ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita harus rela untuk menerima semua itu. Kita harus berpikir, saya sedang mengikis karma, jadi saya menerimanya. Ini disebut dengan mengikis karma dengan sukarela. Sakit adalah urusan sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Selalu ada dokter yang membuka resep obat sesuai dengan gejala penyakit kita, dan kita harus menerima pengobatan. Jadi, ketika tubuh kita sakit, kita menerima pengobatan. Ketika hati kita sakit, kita harus menerima pengobatan dari Buddha Dharma. Ketika kita menerima Buddha Dharma, bahkan ketika kita sakit parah, obat Dharma adalah obat kita yang menakjubkan. Jika kita melatih hati kita dengan baik, dengan sendirinya, kita bisa hidup dengan sangat nyaman. Sesudah kita bangun, dengan sendirinya, jalanin hari ini dengan baik. Nikmati hari ini dengan baik. Kita mempraktekkan bersyukur, menghormati, dan mengasihi dalam hidup. Dengan demikian, mana ada hal yang tidak dapat kita terima. Kita harus dengan mudah menerima segalanya. Jadi ini disebut kemampuan penerimaan. Setelah menerima pengajaran dari Buddha, Sang Buddha ingin memverifikasinya untuk semua orang. Beliau ingin memverifikasi bahwa si Anu, Anda juga akan mencapai kebudaan setelah jangka waktu tertentu di masa mendatang. Karena setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebudaan. Setiap orang akan mencapai kebudaan, namun semua orang sudah tahu ini. Namun setelah Sang Buddha berkata kepadanya, setelah jangka waktu tertentu Anda akan mencapai kebudaan, ini menjadi sebuah tujuan. Hal itu menjadi sebuah kepastian. Buddha berkata kepada kita bahwa kita akan mencapai kebudaan. Sebenarnya kita sendiri juga tahu bahwa kita pada dasarnya memiliki sifat kebudaan, tetapi tanpa pelatihan diri. Tujuan ini akan tertunda tanpa batas waktu. Jika kita tidak mempelajari Buddha Dharma, kita tidak tahu bahwa kita memiliki sifat kebudaan. Tiada orang mengetahuinya. Setelah kita mempelajari dan mendengarkan Buddha Dharma, Buddha mengatakan demikian, kita bisa memahaminya. Jika kita bisa mendapat peramalan dari Buddha kepada kita bahwa setelah beberapa kalpa dalam waktu yang panjang di masa mendatang, jika Anda benar-benar membina diri seperti ini, Anda juga akan mencapai kebudaan. Semua orang percaya kepada Buddha. Dengan sendirinya, arah langkah menjadi tepat. Dengan satu hati dan satu tekad berjalan ke depan. Inilah yang benar. Jalan yang benar, jalanin saja. Hal yang benar, lakukan saja. Peramalan selama ini, kita harus melakukan sesuatu, sehingga setelah beberapa kalpa, barulah akan menjadi Buddha. Bukan hanya dengan duduk diam saja, seseorang bisa menjadi Buddha. Kita harus menjalin hubungan baik dengan semua makhluk. Makhluk hidup hadir untuk membuat kita berkembang. Karena itu, kita harus bersyukur. Memberi adalah menciptakan berkah. Karena mereka menderita, aku baru mendapat kesempatan untuk bersumbangsi dan menjalin satu jalinan berkah dengannya. Bersumbangsi tanpa pamrih menciptakan satu berkah, menjalin satu jodoh dengan makhluk itu. Jika terus dilakukan, maka dalam kehidupan mendatang, ikatan itu tidak akan terputus, akan terus terhubung tanpa henti. Ini seperti membungkus bacang, selama untaian tali pembungkusnya sudah dijalin dengan baik, tapi yang awalnya lurus, dengan sendirinya, daun bumbu menyiapkan isian dan bumbunya. Kondisi sekitarnya juga penting.
Ada panci, ada tungku, semuanya harus disiapkan, tidak boleh ada yang kurang. Panci dan tungku juga harus punya bahan bakar. Sekarang pakai gas, setiap perlengkapan harus benar-benar disiapkan. Jika semuanya sudah lengkap, hal seperti ini bisa berjalan dengan baik. Kita memiliki keterampilan mengikat seutas tali kuecang satu persatu. Tali kuecang bening, setelah tali diikat, semua barang sudah lengkap. Orang yang memiliki keterampilan bisa mengingat cang jika kekurangan dari salah satu bahan ini, kue cang tidak bisa dibuat. Jadi kue cang itu diambil untuk makan sangatlah gampang. Cang setelah diikat selesai, kemudian direbus, wangi dari kue cang akan keluar. Ayo, datanglah merapat karena mencium wanginya. Membuka daun cang, kemudian membuka mulut dan masuk ke dalam perut. Demikian sangatlah mudah. Namun sebenarnya proses pembuatan cang itu sangatlah rumit. Jika kita memikirkannya dengan sepenuh hati, satu gerakan di dunia ini sangatlah mudah. Namun tindakan ini hanya tunggal saja, tindakan tunggal. Sebenarnya tindakan ini, tindakan saya ini, tindakan ini, terdapat ini, ada ini, singkat kata juga membutuhkan struktur tubuh yang sehat. Sangat banyak. Baru pada saat itulah tanganku bisa melambai bebas. Jadi kita semua harus sangat dengan kesungguhan hati, Buddha Dharma, Dharma dunia, kita harus mempelajarinya dengan jelas, dengan mempergunakan berbagai metode untuk memahami kemampuan. Aku dapat demikian, ini hanyalah satu kata. Kita harus banyak berpikir, memberi adalah memberikan kepadamu. Memberi pengajaran, mengajarmu dinamakan sebagai memberi pengajaran. Memberi pengajaran adalah saya memberikan kepadamu. Kedua tangan memberikan kepadamu. Apa yang saya pelajari, menerima seberapa banyak, menerima juga harus dengan kedua tangan menerima. Buku-buku ini saya telah selesai membacanya, harus membacanya, juga menggunakan kedua tangan saat menerimanya. Masih ada orang yang mengajarkan kepada kita seperti ini. Kita membaca buku, mengamati tulisan, mendengar suara, sudah mengerti. Ganti kita yang dengan sangat sungguh hati, kita menerimanya. Dia sudah memberikan, kita menerima. Jadi, memberi dan menerima. Orang yang mampu memberi dan apa yang diterima. Siapa yang mau menerima pengajaran saya hendak mengajari orang. Siapa yang mau saya ajari? Siapa orang yang mau menerima apa yang saya ajarkan? Siapa orang yang akan menerima? Jadi ada kemampuan dan apa. Jadi sebelum Buddha parinirwana, harus ada waktu untuk mencari orang yang bisa menerima. Disebut memberikan dharma. Menerima dharma, menerima peramalan, membuktikan dharma kamu ada masuk ke hati. Dharma ada masuk ke hati adalah satu hal lain. Kebajikan itu, ada kebajikan seperti ini. Praktek kebajikan, apakah merupakan orang yang mampu memimpin orang banyak? Orang yang bisa kamu pimpin adalah yang memiliki jalinan jodoh denganmu. Apakah di kehidupan lampau kamu ada menjalin begitu banyak jodoh baik? Apakah ada begitu banyak orang yang bersedia mendengar kata-katamu? Apakah ada begitu banyak orang yang bersedia menerima ajaranmu? Ini adalah yang paling penting. Jadi, Sakyamuni dan Maitreya membina diri di saat yang bersamaan. Buddha kuno, Buddha Megaswara Raja, hendak memilih satu orang untuk menerima Dharma. Akhirnya di antara dua orang yang dipilih adalah Buddha Sakyamuni. Bodhisattva Sakyamuni mencapai kebuddhaan sebelum Bodhisattva Maitreya. Bodhisattva Maitreya berada di belakang Buddha Sakyamuni, karena Buddha Sakyamuni telah menyelesaikan jalinan jodoh dengan para makhluk. Jalinan jodoh dengan para makhluk sudah sempurna. Bagaimana dengan Maitreya? Adalah kebijaksanaan sempurna. Kurang menjalin jodoh dengan para makhluk. Oleh karena kurangnya jalinan jodoh dengan para makhluk, maka tidak bisa menerima peramalan ini. Jadi, orang yang mampu memberi dan apa yang diterima ini sangat penting. Memiliki sifat yang pada dasarnya adalah kosong dan hening.
Sebenarnya semua orang memiliki sifat hakiki kebudaan, dan kita dari kehidupan ke kehidupan. Sebenarnya sifat kebudaan, apakah saya memiliki sifat kebudaan di kehidupan ini? Dan setelah saya meninggal, sifat kebudaan saya akan kemana? Sifat kebudaan tidak terlihat, tidak bisa disentuh. Sifat dasar yang kosong dan hening, itulah sifat. Akan tetapi kita memiliki 8 kesadaran, 9 kesadaran. Segala sesuatu tak dapat dibawa serta, hanya karma yang terus mengikuti. Kesadaran ke-6, kesadaran ketujuh adalah merenungkannya, yakni adalah seperti ini melakukannya, memberi pedoman kepada kesadaran ke-6 untuk mulai terus melakukannya. Setelah melakukannya, semua itu pergi kemana? Kesadaran ke-8. Kesadaran ke-8 disebut kesadaran karma. Semua karma ini pergi ke kesadaran ke-8. Jadi, segala sesuatu tak dapat dibawa serta, hanya karma yang terus mengikuti. Dengan membawa karma ini masih merupakan karma dari makhluk awam. Hukum karma mengikuti hukum karma. Tidak bisa memutuskannya sendiri, maka seperti ini pergi ke kehidupan berikutnya. Kita melatih diri sering mengatakan bahwa harus melatihnya hingga berhasil. Tabiat buruk ini menjadi sifat kita. Jika tabiat buruk kita masih tidak tuntas, berarti sifat dasar kita masih belum jernih dan terang. Tidak terang, sifat hakiki kita masih bingung. Jadi mengikuti sebab dan akibat yang masih kebingungan. Terlahir kembali ke kehidupan berikutnya. Harus memasuki atau terlahir di kandang sapi, ataupun kandang kuda, tidak tahu. Terlahir di alam binatang atau harus terlahir di neraka. Pada waktu itu, meninggalkan tubuh ini, kesadaran ke-8 kebingungan dan tertarik mengikuti kekuatan karma. Maka kita akan pergi ke tempat tersebut. Maka yang berbahaya adalah saat itu. Setelah meninggalkan tubuh, satu niat pikiran terakhir itu kemana ia akan pergi. Karena itu kita harus melatih diri, meneguhkan diri sendiri. Sekarang ini kita masih diliputi oleh kegelapan batin. Sebagai makhluk awam yang diliputi kegelapan batin, bagaimana kita mengikis kegelapan batin ini? Dikikis terus menerus, dikikis terus sampai kegelapan batin lenyap. Orang akan bertanya, bagaimana caranya agar kegelapan batin bisa lenyap? Jangan membanding-bandingkan, jangan perhitungan dengan orang lain, jangan perhitungan dengan urusan. Jangan perhitungan dengan segala hal di dunia. Tidak perhitungan, itulah kuncinya. Dengan demikian, kita dapat menghapus karma lama, jangan menciptakan karma baru lagi. Hanya dengan menghapus karma lama, itulah yang disebut menerima. Kita rela menerima demi menghapus karma lama, sehingga jangan menciptakan karma baru lagi. Kita harus membina jalinan jodoh baik, jangan menjalin jalinan jodoh buruk. Menjalin jalinan jodoh buruk akan menjadi penghalang atau rintangan di kehidupan ini dan kehidupan mendatang. Meskipun kamu memiliki jasa pahala kebajikan dan memiliki jalinan jodoh yang baik, namun kamu masih memiliki rintangan atau halangan. Buddha melatih diri, walaupun sudah menjadi Buddha, masih menghadapi banyak halangan rintangan. Hambatan rintangan dari ajaran non-Buddhis, dari Dewa Data, ataupun hambatan rintangan dari kehidupan masa lalu yang tidak harmonis. Jadi, setelah menjadi Buddha, hambatan rintangannya masih banyak. Buddha, walaupun sudah menjadi Buddha dan mengajar makhluk hidup, menjadi orang yang sudah tercerahkan untuk membimbing makhluk hidup, tetap saja menghadapi banyak rintangan atau hambatan. Bahkan ada yang berusaha mencelakai dan menindas Buddha, sehingga pada masa itu pun penuh penderitaan.